Pernahkah Anda merasa hidup sedang begitu sesak? Rizki terasa tersendat. Urusan rumah tangga selalu diwarnai dengan pertengkaran. Atau dada terasa hampa dan gelisah, padahal harta cukup. Jangan-jangan ada sebuah pintu keberkahan raksasa yang sedang terbuka lebar di depan mata Anda. Namun Anda melangkah melewatinya begitu saja, tanpa pernah menengok. Di bulan Maulid yang penuh dengan guyuran cahaya dan rahmat ini, ada 3 amalan pamungkas yang sangat dahsyat. Amalan yang jika Anda abaikan dan tinggalkan di bulan ini, demi Allah, Anda sedang membiarkan diri Anda merugi seumur hidup. Simak kisah dan materi ceramah ini dari awal sampai detik terakhir, dan jangan di skip. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik loncengnya, berikan like Anda, dan bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp keluarga dan sahabat tercinta. Jadikan tombol bagikan itu sebagai saksi bisu amal jariah yang akan menuntun kita bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat serambi surga yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur yang tak terhingga marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kudrat dan irodatnya. Detik ini jantung kita masih berdetak, paru-paru kita masih menghembuskan nafas, dan hati kita digerakkan oleh Allah untuk duduk bermujahadah, menyimak rahasia kebaikan, menyimak risalah kebaikan, serta menautkan jiwa kita di dalam majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan alam, manusia terpilih yang paling mulia akhlaknya, pemimpin para nabi dan rasul, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula salawat ini tercurah kepada keluarga beliau yang suci, para sahabatnya yang setia, serta kepada kita semua umatnya yang senantiasa merindukan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, bulan Rabiul Awal atau yang akrab di telinga kita sebagai bulan Maulid bukanlah sekedar lembaran angka dalam kalender Hijriah. Ini adalah bulan historis, bulan sejarah di mana alam semesta bersolek menyambut lahirnya sang pembawa cahaya kebenaran. Coba kita buka lembaran Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 58 berikut ini. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Quran surah Yunus ayat 58. Para ulama tafsir ternama seperti Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fadliyatillah atau karunia Allah adalah ilmu, sedangkan rahmatuhu atau rahmat Allah tidak lain dan tidak bukan adalah zat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dipertegas dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, dua mufti besar dalam mazhab Syafi'i, menegaskan
bahwa mengekspresikan rasa gembira, memperingati, serta menghidupkan malam-malam di bulan kelahiran Rasulullah dengan amalan kebaikan adalah bentuk tasyakur bin nikmah atau rasa syukur atas nikmat yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan guru kita Al-Habib Umar bin Hafidz pernah berpesan dengan kalimat yang sangat menyentuh sanubari. Barang siapa yang memanfaatkan bulan Maulid ini untuk mengagungkan Rasulullah dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan menghidupkan hatinya yang mati, memulihkan jiwanya yang patah, dan menerangi kuburnya dengan cahaya iman. Lantas, pertanyaan besar untuk kita semua, amalan dahsyat apa sajakah yang tidak boleh kita lewatkan di bulan Maghfirah dan rahmat ini? Mari kita bedah satu persatu. Amalan pertama yang sangat dahsyat dan pantang untuk Anda tinggalkan di bulan Maulid ini adalah melipat gandakan bacaan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika pada hari-hari biasa bibir kita mungkin hanya mengucapkan sholawat 10 atau bahkan 100 kali, maka begitu hilal bulan Maulid terbit, jadikan bibir dan hati kita tidak pernah berhenti bergetar untuk menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan membalas solawat kepadanya sebanyak 10 kali. Makna solawat Allah kepada hambanya, sahabatku, renungkanlah kalimat hadis ini baik-baik. Solawat dari kita kepada Nabi adalah doa permohonan penghormatan. Namun apa artinya jika Allah yang bersolawat kepada kita? Para ulama menjelaskan, solawat Allah kepada hambanya berarti yang pertama adalah pencucian dosa. Allah menghapus 10 kesalahan dan dosa-dosa kita. Yang kedua adalah pengangkatan derajat. Allah mengangkat derajat kehidupan kita 10 tingkat lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah curahan rahmat. Allah menurunkan 10 rahmat yang akan menyelesaikan segala kerumitan hidup kita. Ketika rahmat Allah turun karena sholawatmu, pikiran yang tadinya stres dan buntu, tiba-tiba Allah beri jalan keluar yang jernih. Rizki yang mampet dan tertahan, Allah bukakan pintunya dari arah yang tidak pernah terlintas dalam benakmu. Tubuh yang digerogoti oleh penyakit, Allah berikan kesembuhan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saudaraku yang dirahmati Allah, dikisahkan dalam kitab An-Nawatir, ada seorang lelaki soleh pada zaman dahulu yang terlilit utang yang sangat besar hingga mencapai 500 dinar emas kepada seorang pedagang kaya yang keras hati. Karena tidak sanggup membayar pada jatuh tempo, lelaki soleh ini dilaporkan kepada hakim dan diancam hukuman penjara. Dengan hati yang gemetar, lelaki itu memohon kepada hakim, "Wahai hakim, berilah aku waktu malam ini saja untuk pulang. Aku ingin berpamitan kepada istri dan anak-anakku, serta menenangkan mereka." Hakim bertanya, "Apa jaminanmu bahwa besok pagi engkau akan kembali kemari? Engkau tidak punya penjamin." Lelaki itu tersenyum tenang sambil meneteskan air mata dan berkata, "Jaminanku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika besok pagi aku tidak kembali ke Jika besok pagi aku tidak kembali ke pengadilan ini, maka bersaksilah bahwa aku bukan bagian dari umat Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar nama Rasulullah disebut dengan begitu yakin, hati sang hakim terenyuh dan akhirnya meluluskan permohonan tersebut. Lelaki itu pulang ke rumah. Ketika istrinya melihat wajah suaminya yang pucat, sang istri bertanya, "Wahai suamiku, apa yang terjadi?" Lelaki itu menceritakan
bahwa besok pagi ia harus masuk penjara karena utangnya, dan jaminannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang istri yang solehah bukannya menangis meraung-raung, ia justru berkata, "Wahai suamiku, jika Rasulullah yang menjadi jaminanmu, mari kita tidak tidur malam ini. Mari kita perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sepanjang malam yang hening itu, suami istri tersebut duduk di atas sajadah, menangis dan membaca sholawat beribu-ribu kali tanpa henti hingga fajar menyingsing. Ketika suami tersebut tertidur sejenak menjelang subuh, ia bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah Nabi bersinar bagaikan bulan purnama. Nabi bersabda, "Wahai Fulan, pergilah engkau kepada Ali bin Isa, seorang pejabat wali kota pada masa itu. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan, Rasulullah menyuruhmu untuk melunasi utangku yang sebanyak 500 dinar. Dan sebagai tandanya, katakan padanya bahwa setiap malam ia biasanya membaca sholawat kepadaku sebanyak 4.000 kali. Namun tadi malam ia lupa pada hitungan terakhirnya, dan aku mengabarkan bahwa sholawatnya telah sampai kepadaku." Lelaki itu terbangun dengan bertaut air mata keharuan. Ia segera berlari menuju rumah Ali bin Isa dan menyampaikan pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ali bin Isa mendengar tanda rahasia itu, sebuah amalan pribadi yang tidak pernah diketahui oleh siapapun di bumi kecuali dirinya dan Allah, pejabat itu menangis terseduh-seduh. Ia mengambil kantong berisi 500 dinar emas untuk melunasi utang lelaki tersebut dan menambahkannya dengan 2.500 dinar emas lagi sebagai hadiah karena telah membawa berita gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, lihatlah sahabatku, sholawat bukan sekedar bacaan di bibir. Sholawat adalah pamungkas segala kesulitan hidup. Maka di bulan Maulid ini, jangan biarkan bibirmu menganggur. Saat naik kendaraan, saat memasak, saat berjalan, saat bekerja, teruslah bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku, amalan kedua yang sangat dahsyat dan tidak boleh ditinggalkan di bulan Maulid adalah memperbanyak sedekah atas nama cinta kepada Nabi dan menghidupkan sunnahnya. Sahabat serambi surga, cinta itu butuh bukti. Mengaku cinta kepada Nabi Muhammad di bulan Maulid tidak cukup hanya dengan memasang status di media sosial atau menghadiri majelis lalu pulang tanpa bekas. Bukti cinta sejati dirajut melalui pengorbanan harta dan perbuatan. Yang pertama, keberkahan sedekah di bulan Maulid. Para ulama dan masyayikh seperti Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa memberi makan orang lain atau it'amut ta'am dan bersedekah di bulan Maulid adalah tradisi para wali Allah sejak zaman dahulu. Jangan pernah merasa miskin untuk bersedekah. Jika Anda tidak punya banyak uang, sedekahkanlah sebotol air minum untuk musafir yang kepanasan. Beli beberapa bungkus nasi, niatkan di dalam hati, ya Allah, aku bersedekah nasi ini atas nama cintaku kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan pahalanya untuk baginda, lalu bagikan kepada tukang becak, pemulung, atau tetangga di sekitar rumahmu. Santunilah anak-anak yatim, usap kepala mereka dengan penuh kasih sayang, sebagaimana Rasulullah mengusap kepala anak-anak yatim di Madinah. Demi Allah, harta yang Anda keluarkan untuk mengagungkan nama Rasulullah tidak akan pernah berkurang. Justru Allah akan melipat gandakan dengan keberkahan yang berlimpah. Yang kedua adalah menghidupkan sunnah yang ditinggalkan. Selain sedekah harta, bentuk sedekah terbaik adalah menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi yang mulai dilupakan oleh masyarakat modern.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku yang telah dimatikan oleh manusia setelahku, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Mari kita evaluasi diri kita di bulan Maulid ini. Bagaimana sholat kita? Apakah lelaki masih malas memakmurkan masjid untuk sholat berjamaah di bulan Maulid ini? Azamkan diri, aku ingin sholat berjamaah tepat waktu di masjid demi meneladani Nabi. Bagaimana sholat sunnah kita? Hidupkan kembali sholat duha 2 atau 4 rakaat sebelum beraktivitas, dan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Bagaimana interaksi dalam rumah tangga kita? Rasulullah adalah sosok suami yang paling lembut. Beliau tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah membentak dengan kata-kata kasar, dan selalu membantu pekerjaan rumah tangga. Di bulan ini, lembutkanlah tutur katamu kepada istri dan anak-anakmu. Menghidupkan sunnah di zaman yang penuh dengan fitrah gadget dan kemaksiatan ini, pahalanya seperti pahala orang yang memegang bara api, berharga bagaikan pahala mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ketiga yang tidak kalah dahsyat dan sangat fundamental di bulan Maulid adalah melakukan detoksifikasi hati, memperbaiki akhlak dan menyambung silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Quran bukan karena ketampanannya, bukan karena nasabnya yang bangsawan, melainkan karena keagungan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti atau berakhlak yang sangat agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan misi utama beliau diutus ke muka bumi. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sahabat serambi surga, apalah artinya kita membaca sholawat beribu-ribu kali di bulan Maulid jika hati kita masih menyimpan dendam kesumat? Apalah arti kita hadir di perayaan Maulid jika kita masih suka menggunjing atau ghibah, menyebarkan fitnah, memutus tali silaturahmi dengan saudara kandung, atau merasa diri kita paling suci dan orang lain calon penghuni neraka? Ingatkah Anda dengan sebuah hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi, beliau tiba-tiba berkata, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang lelaki yang merupakan penghuni surga. Tak lama kemudian muncul seorang lelaki dari kaum Ansor. Jenggotnya masih basah oleh sisa air wudhu dan tangan kirinya memegang sandal. Para sahabat terperangah, namun belum ada yang berani bertanya. Keesokan harinya, di majelis yang sama, Rasulullah kembali bersabda, akan muncul di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga, dan yang muncul adalah lelaki yang sama. Hal itu terulang sampai 3 hari berturut-turut. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an merasa sangat penasaran, apa amalan rahasia lelaki ini sampai-sampai Rasulullah menjaminnya masuk surga 3 kali berturut-turut. Abdullah bin Amr kemudian berpura-pura ada masalah keluarga dan meminta izin untuk menginap di rumah lelaki tersebut selama 3 malam. Selama 3 malam menginap, Abdullah mengamati dengan cermat. Lelaki itu ternyata tidak bangun sholat malam semalam suntuk seperti yang dibayangkan. Ia hanya berzikir saat terbangun dari tidurnya. Sholat fardunya biasa saja seperti muslim pada umumnya. Puasanya juga tidak ada yang istimewa. Di hari ketiga, Abdullah bin Amr berterus terang, wahai saudaraku, sebenarnya tidak ada masalah antara aku dan ayahku. Namun aku mendengar Rasulullah bersabda 3 kali bahwa engkau adalah penghuni surga.
Aku menginap di rumahmu untuk melihat amalanmu, agar aku bisa menirunya. Namun aku tidak melihatmu melakukan amalan ibadah yang sangat besar. Apa sebenarnya amalan rahasiamu? Lelaki Ansor itu tersenyum tenang dan menjawab, amalanku tidak ada yang lebih dari apa yang engkau lihat. Namun ada satu hal, aku tidak pernah menyimpan rasa dengki atau iri hati kepada seorang pun atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dan setiap malam sebelum aku memejamkan mata untuk tidur, aku telah memaafkan seluruh kesalahan manusia yang pernah menyakitiku. Abdullah bin Amr terhenyak dan berkata, dengan amalan inilah engkau mencapai derajat penghuni surga, dan amalan inilah yang paling sulit kami lakukan. Ala hiyah, Masya Allah. Di bulan Maulid ini, mari kita bersihkan hati kita. Maafkanlah orang tua, pasangan, anak, atau tetangga yang pernah menggores hatimu. Angkat teleponmu, hubungi saudaramu yang sudah bertahun-tahun tidak engkau sapa karena urusan warisan atau kesalahpahaman sepele. Buanglah sifat dengki dan iri atas kesuksesan orang lain. Hati yang bersih adalah tempat bersemayamnya cahaya cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat serambi surga yang dicintai oleh Allah, mari sejenak kita hentikan segala kesibukan pikiran kita. Tarik nafas dalam-dalam dan renungkanlah dalam-dalam di dalam lubuk hati kita yang paling sunyi. Berapa lama lagi kita akan hidup di atas muka bumi ini? Apakah ada jaminan bahwa besok pagi kita masih bisa menghirup udara? Apakah ada garansi dari Allah bahwa kita masih bisa menemui bulan Maulid tahun depan? Coba ingat kembali tahun lalu, mungkin orang tua kita, ayah atau ibu kita, suami atau istri kita, atau sahabat karib kita masih duduk bersama kita menyaksikan bulan Maulid. Namun hari ini, di manakah mereka? Mereka telah terbujur kaku di bawah himpitan tanah kubur yang gelap dan dingin. Di alam barzah sana, tidak ada lagi gunanya harta yang kita tumpuk, rumah megah yang kita banggakan, atau jabatan yang kita kejar. Mereka di alam kubur saat ini sedang berteriak-teriak memohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, walau hanya 1 jam saja. Kami ingin bersolawat, kami ingin bersedekah, kami ingin sujud dan meminta maaf. Namun pintu telah tertutup rapat bagi mereka. Sedangkan kita yang masih bernafas hari ini, yang mata dan telinganya masih berfungsi, mengapa kita masih lalai? Mengapa kita masih enggan membasahi bibir kita dengan bersolawat? Mengapa kita masih pelit untuk bersedekah? Bayangkan sahabatku, di malam hari sewaktu hidupnya, Rasulullah pernah berdiri dalam sholatnya hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Beliau menangis terseduh-seduh meneteskan air mata, bukan memikirkan dirinya, bukan memikirkan keluarganya, melainkan memikirkan kita. Beliau berseru di hadapan Allah, ummati, ummati ya Allah, bagaimana nasib umatku kelak? Rasulullah rindu kepada kita yang belum pernah bertemu dengannya. Namun hidup kita hari ini justru seringkali membuat beliau sedih karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Mampukah kita menatap mata baginda Nabi yang paling mulia di padang mahsyar kelak, jika hidup kita jauh dari ajaran dan sholawat kepadanya? Duhai jiwa-jiwa yang merindukan kedamaian dan syafaat, inilah saatnya untuk kita bangkit dan balik arah. Jangan biarkan bulan Maulid tahun ini berlalu begitu saja, bagaikan angin lalu tanpa meninggalkan bekas perubahan dalam hidupmu. Angkat tanganmu, lembutkan hatimu, basahi pipimu dengan air mata penyesalan dan kerinduan kepada Rasulullah. Jika hidupmu saat ini terasa hancur dan berantakan, perbanyaklah sholawat. Jika rizkimu terasa sempit dan terlilit hutang, keluarkanlah sedekah. Jika hatimu terasa keras dan selalu gelisah, teladanilah akhlak Rasulullah yang pemaaf. Demi Allah yang jiwa kita berada di tangannya,
Barang siapa mendekatkan dirinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkannya hidup dalam kehinaan, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Marilah kita menengadahkan kedua telapak tangan kita, menundukkan kepala, dan memohon dengan penuh kekhusyuan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal quyat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di bulan Rabiul Awal yang penuh dengan limpahan cahaya maulid ini, kami hambamu yang bergelimang dosa dan khilaf mengetuk pintu rahmatmu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami lakukan di kala sepi maupun di kala ramai, dosa mata kami, dosa lidah kami, dosa hati kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah pula dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasuh dan merawat kami sewaktu kami masih kecil. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkanlah umurnya dalam ketaatan dan kesehatan. Dan jika orang tua kami telah wafat, lapangkanlah kuburnya, jadikanlah kuburnya taman dari taman-taman surga, dan terangi kuburnya dengan keberkahan sholawat yang kami baca hari ini. Ya Rabbi, ya Habibina, tanamkanlah rasa cinta yang sangat mendalam di dalam dada kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahilah bibir kami agar tidak pernah bosan dan lelah mengucapkan sholawat kepadanya. Bimbinglah langkah kaki dan perbuatan kami agar mampu meneladani akhlak yang mulia. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Razzaq, kami memohon kepadamu, angkatlah segala kesulitan hidup yang sedang dihimpit oleh hamba-hambamu yang menyimak kajian ini. Jika ada di antara kami yang sedang terlilit hutang, mudahkanlah pelunasannya ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang diuji dengan penyakit, angkat dan sembuhkanlah penyakitnya. Jika ada rumah tangga yang sedang retak, padukan kembali dengan rasa kasih dan sayang, mawaddah dan warahmah. Bukakanlah pintu rezeki yang halal, luas, dan berkat dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, ya Khatimal Anbiya, kelak di hari kiamat, di saat bumi diguncangkan dan manusia berlarian ketakutan, jangan haramkan kami untuk melihat wajah mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulkanlah kami semua di bawah naungan bendera syafaat beliau. Beri kami kesempatan untuk minum dari usapan tangan mulia beliau di telaga Al-Kautsar, sebuah usapan yang membuat kami tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alangkah indahnya jika pesan cinta dan cahaya salawat ini dapat bergema dan menyinari setiap sudut rumah kaum muslimin di seluruh dunia. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan biarkan aliran pahala dan kebaikan ini
berhenti hanya di layar ponsel Anda. Tekan tombol share atau bagikan sekarang juga. Kirimkan video ini ke grup-grup WhatsApp keluarga Anda, grup rekan kerja, grup antar RT Anda, serta seluruh jejaring media sosial Anda. Ingatlah sabda Nabi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Bayangkan berapa banyak orang yang tergerak hatinya untuk bersolawat karena pesan yang Anda bagikan hari ini. Silahkan ketik kalimat Sallallahu ala Muhammad serta tuliskan niat amalan atau doa terbaik Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita aminkan bersama-sama agar menjadi kumpulan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak kajian ini sampai detik terakhir di channel Serambi Surga. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video kajian dan kisah-kisah Islami penyejuk jiwa berikutnya. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.